Oke, selamat sore Bu Ini. Selamat sore, Mas Aidil. Ya, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini ya mengenai small business yang punya yaitu Siti Winnie. Baik. Mungkin bisa diceritakan Bu sejarah singkat atau mungkin apa arti di balik nama brand tersebut? Oke, baik. Aku singkat aja ya, Mas. Jujur aja tuh, Kitty Winnie tuh awalnya murni banget dari iseng dan hobi buat healing. Tuh aku suka banget tuh ngumpulin beads-beads, manik-manik, dan mainan resin buat dibikin gantungan kunci sendiri. Terus aku iseng tuh kasih ke teman-temanku buat kado. Ternyata mereka tuh pada suka gitu. Terus bilang, Win, kenapa nggak dijual aja sih? Lucu banget loh, gitu. Terus dari dorongan teman-teman aku akhirnya nekat bikin akun IG dan mulai jualan kecil-kecilan. Buat arti brand aku sendiri tuh Kitty itu dari plesetan dari anak kucing. Karena aku tuh pengen vibes-nya yang lucu-lucu gitu. Terus buat Winnie-nya tuh dari nama aku sendiri. Jadi simpelnya Kitty Winnie itu kayak karya-karya lucu buatan Winnie. Itu sih, Mas. Untuk key partnernya sendiri, mungkin siapa mitra pemasok atau bahan baku kunci dan mengapa memilih mereka sebagai pemasoknya? Untuk pemasoknya sendiri, aku tuh punya beberapa supplier tuh dari toko crafting di marketplace kayak Shopee dan Tokopedia. Terus ada satu juga grosir offline di kotaku buat jaga-jaga supaya ada pesan apa kalau ada pesanan urgent itu aku bisa buat langsung gitu dan bahannya ada cepet. Oke, Terus untuk alasan, oke, aku lanjut ya Mas. Untuk alasan ya boleh. memilih mereka itu karena cari supplier tuh buat aku tuh gampang-gampang susah. Karena aku cari kualitasnya tuh yang kualitasnya konsisten gitu loh Mas. Jadi dari awal sampai akhir tuh kualitasnya tuh sama dan kayak nggak berubah gitu. Dulu soalnya aku pernah beli ring besi yang baru sebulan udah karatan tuh aku kayak kesian gitu loh ke customernya. Jadi aku pilih yang terbaik suppliernya. Oke, lanjut untuk poin yang key activities itu bagaimana aktivitas utama bisnis mulai produksi, langkah demi langkah proses hingga aktivitas pemasaran dan pengirimannya. Oke, baik. Lumayan sih karena keseharian aku tuh lumayan hektik banget. Cuman aku tuh awalnya tuh kayak mulai dari scroll Pinterest gitu, TikTok, terus cari inspirasi desain, gantungan kuncinya mau kayak gimana, terus belanja bahan, terus masuk ke produksi, nyampurin resin, nunggu kering, ngerangkai beat. Terus setelah barang jadi, aku harus cari sorry, aku harus jadi fotografer dadakan buat aku upload di sosial media buat dikontenin gitu loh Mas. Terus pakai properti seadanya lah ya. Cuman ya tetap harus estetik juga karena biar menarik. Nah, terus aku tuh jadi admin juga balas-balasin chat customer, terus packaging pesanan juga, terus aku antar ke ekspedisinya sendiri sih. Betul. Oke, untuk lanjut ke poin key to resources, sumber daya dari kayak mesin, SDM, dan modal yang dimiliki saat ini apakah milik sendiri atau sudah sewa Ibu? Kebetulan karena ini small bisnis, jadi aku punya sendiri Mas. Jadi aku cicil dari awal, dari modal awal gitu. Aku cicil dikit-dikit kayak mesin curing, UV, alat tang, sampai cetakan silikon itu tuh aku milik sendiri. Hasil nyicil beli dari keuntungan awal gitu. Terus untuk tempat kerjanya tuh aku masih di studio kamar aku di pojok kamar. Jadi kayak aku sulap jadi studio kecil gitu. Jadi 90% SDM-nya tuh masih aku sendiri. Aku ngerangkap jadi bosnya, aku yang buatnya, produksinya, sampai aku admin sama kurir juga. Tapi kalau lagi overload, aku bisa minta tolong adik aku sih untuk packing. Itu aja sih, Mas. Oke, lanjut ke value of the propositions, yaitu apa nilai yang ditawarkan dan mungkin apa yang menjadi pembeda dari produk Ibu sama produk dari kompetitor. eh Buat aku nilai utama yang aku jual tuh personalisasi. Di luar sana tuh banyak kan yang jual gantungan kunci, Mas. Tapi di Kitiwini ini customer bisa request nama mereka sendiri kayak terus bisa pilih warna
warna tone favorit mereka atau nambahin charm yang mencerminkan hobi mereka gitu. Jadi packaging kita juga niat banget pakai box estetik dan eh, ada cardnya thank you juga tulisan tangan. Jadi pas paketnya datang rasanya kayak lagi buka kado gitu loh. Oke, lanjut ke customer relationship, Bu. Mungkin cara untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pembelinya tuh bagaimana tuh? Buat memperlakukan kayak customer tuh aku tuh kayak bestie sendiri sih Mas. Kayak di Instagram aku sering bikin polling nanya pendapat mereka soal warna baru atau curhat tipis-tipis soal struggle bikin resin. Kalau mereka DM aku usahain balas seramah mungkin. Jadi pakai emoji gitu yang gak singkat-singkat gitu. Terus buat yang sering repeat order biasanya diam-diam aku selipin ekstra apa manik-manik atau stiker di paket mereka sebagai bentuk terima kasih itu sih Mas. Oke, lanjut untuk dari segmen customer tersebut, Bu. Mungkin siapa pelanggan utama secara demografi atau psikografi? Untuk biasanya pelanggan utamaku itu tuh kebanyakan perempuan Gen Z kayak umur 15 sampai 25 tahun, anak kuliahan atau yang baru mulai kerja gitu loh Mas. Banyak banget dari mereka itu tuh pesennya tuh gantungan K-pop yang butuh gantungan kunci estetik buat digantung di photocardnya mereka gitu. Terus atau tas ranselnya gitu. Jadi kebanyakan K-pop sih. Oke, Ibu lanjut. Ini ada dari pertanyaan di channel, nih Bu. Ada 3 pertanyaan. Apa saja saluran penjualan atau promosi dan bagaimana pembagian promosi offline versus online? Dan apakah menggunakan platform dari marketplace juga? Aku tuh untuk promosi 95% online ya, lewat Instagram @kitiwini sama TikToknya. Jadi, dan buat aku TikTok itu sangat membantu karena konten FYP itu bisa ngebuat engagement video aku tuh naik gitu loh. Itu sih Mas, aku pakai platform dua itu. Oke, nah untuk dari cost structure tersebut Bu, mungkin berapa biaya utama per proporsi dari biaya tetapnya? Untuk biayanya ya, Betul. untuk biayanya sendiri, em, oke. Untuk biaya paling besar tuh larinya ke bahan baku kayak resin, akrilik, manik-manik. Terus yang sering nggak disadari tuh biaya packagingnya. Soalnya kardus bubble kayak gitu tuh bisa berubah-berubah gitu harganya, Mas. Terus biaya tetapnya tergolong minim sih. Paling untuk langganan internet di rumah dan biaya admin dari platform marketplace yang potongannya lumayan berasa tuh sekarang kalau di Shopee. Itu sih, Mas. Nah, untuk dari revenue stream sendiri, Bu, mungkin apa saja sumber pendapatan dari bisnis Ibu? Lalu apa saja pilihan metode pembayaran yang ditawarkan? Dan apakah ada pendapatan secara berulang? Oke, untuk pemasukan utamaku sih dari penjualan langsung ke customer ya, B2C. Ada juga pemasukan dari pesanan yang jumlahnya banyak. Misalnya tuh kayak kemarin ada yang pesen 50 pieces tuh Mas, buat souvenir apa Sweet Seventeen gitu. Itu sih. Oke, berarti ini tapi untuk si metode pembayaran tersebut berarti bisa semua metode ya, Bu? Untuk metode pembayarannya tuh aku terima transfer bank, bisa QRIS, terus atau enggak bisa ShopeePay. Cuman kan karena aku buka di platform Shopee juga ya, jadi mereka banyak pakai ShopeePay sama ShopeePay Later sih. Jadi Oh, oke. eh, ada pendapatan berulang dari loyal customer kayak apa? Saat aku tuh rilis koleksi terbaru K-pop gitu. Lumayan tuh mereka. Oke, Bu. Untuk pertanyaan tambahan nih, Bu, untuk kerajinan. Mungkin bisa dijelaskan ke saya nih sedikit cerita dari mana Ibu mendapatkan inspirasi desain gantungan kunci dan apa bahan utama dari gantungan kunci tersebut, gitu. Buat aku tuh inspirasinya pertamanya tuh aku tuh sering lihat tren fashion Y2K yang lagi hype Mhm. gitu.
Terus kayak ngeliatin kombinasi warna dari drakor sama anime, kayak warnanya kan kontras gitu ya Mas ya. Terus kayak buat bahan utamanya tuh kan resin, epoksi bening, glass bead, sama ring alloy itu aja sih. Nah, mungkin apakah ada permintaan customisasi dan mungkin berapa lama proses pemesanan untuk gantungan yang custom? Sebenarnya kalau lagi santai tuh 3 hari juga beres. Tapi kalau lagi musim liburan nih atau enggak kayak habis gajian tuh orderan suka naik gitu. Jadi aku bisa butuh waktu 5 sampai 7 hari sih. Karena ngerjainnya juga kan butuh ketelitian ya Mas. Kayak nggak bisa buru-buru gitu. Baik, Ibu. Mungkin sejauh ini apakah ada hambatan yang pernah dialami dan bagaimana Ibu menjalankan quality control tersebut, Bu? Buat hambatan lumayan ya, pasti ada aja. Buat aku sih banyak ya, karena yang paling bikin stres itu tuh cuaca. Jadi kalau lagi musim hujan, resin tuh keringnya tuh jadi lama banget dan rawan berembun. Belum lagi kalau supplier tuh tiba-tiba kosongin stok bahan yang lagi best seller gitu loh, Mas. Jadi rasanya pengen nangis deh karena takut ke-cancel sama customer gitu. Oke, Ibu, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu mengenai inovasi dan pengembangan usaha. Mungkin apa inovasi yang pernah Ibu coba dan contoh inovasi penjualan bundling? Kemarin sih tuh aku cobain bikin inovasi DIY kit gitu. Jadi karena banyak yang kepo gimana cara bikinnya, aku tuh jual paket isinya tuh manik-manik, senar, sama ring biar customer bisa ngerasain sendiri gitu. Serunya ngerangkai gantungan kunci di rumah. Lumayan tuh buat ngisi waktu luang mereka pas weekend dan jadi laku juga. Oke, Ibu sebelumnya terima kasih banyak untuk wawancara hari ini. Semoga kedepannya bisnis PPW-nya semakin sukses Baik, terima dan kasih, Mas. baik. Ibu, terima kasih banyak. Saya izin untuk end video Zoom-nya ya, Bu. Baik. Terima Terima kasih Mas kasih. Aidi. Selamat sore.